Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 01 tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini kami akan memaparkan tugas pengganti UTS dengan tema analisis penjualan bualan, tren, dan performa pelanggan. Nah, berikut adalah tim kami yang berisikan 3 anggota dengan Nikmatul Hidayah, saya sendiri Rifa Arfia, dan Sabita Amalia Susanto. Permasalahan dan objektif dari dataset. Dataset ini membahas tentang rencana membangun data warehouse untuk mengelola data pelanggan, pembayaran, kantor, dan karyawan secara lebih terstruktur. Nah, di sini terdapat 4 tabel utama, yaitu customer dengan 100 pelanggan, payment 30 transaksi, office 21 kantor, dan employees 50 karyawan. Data ini saling dan bisa digunakan untuk menganalisis pola pembayaran, status pembayaran, serta distribusi karyawan di berbagai kantor. Tujuan utamanya adalah untuk membuat data warehouse dengan star schema, lalu menerapkan proses CTL agar data dari berbagai tabel bisa dibersihkan dan digabungkan. Setelah itu, sistem akan mendukung analisis OLAP, seperti melihat tren pembayaran berdasarkan waktu, wilayah, dan pelanggan. Dengan ini, perusahaan bisa memahami data lebih dalam dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Rancangan Star Schema. Star Schema sendiri adalah salah satu model desain data warehouse yang terdiri dari satu tabel fakta atau fact table yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi atau dimension table. Nah, di sini Star, Star Schema terdiri dari satu tabel fakta yang menyimpan data utama transaksi pembayaran pelanggan dan beberapa tabel dimensi yang mendeskripsikan informasi terkait seperti pelanggan, kantor, karyawan, dan pembayaran itu sendiri. Lalu tabel fakta atau fact cells mencatat informasi penting seperti nomor cek, tanggal pembayaran, pelanggan, kantor, karyawan yang menangani, serta jumlah pembayaran. Sedangkan tabel dimensi terdiri dari dim customer, dim offices, dim employees, dim payment, dan desain ini dibuat agar analisis data seperti jumlah transaksi dan total pembayaran bisa dilakukan dengan lebih mudah menggunakan OLAP. Nah, berikut adalah tabel dim customer yang berisi detail pelanggan. Di sini terdapat kolom name, data type, dan description. Nah, pada dim customer ini terdapat customer number, customer first name, customer last name, phone, city, dan credit limit. Dan di sini terdapat deskripsi untuk nomor unik pelanggan, nama depan pelanggan, nama belakang pelanggan, nomor telepon pelanggan, kota tempat pelanggan tinggal, dan batas kredit yang dimiliki oleh pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat dim offices untuk data kantor, yang dimana terdapat office code dengan type data varchar dengan deskripsi kode unik kantor atau primary key-nya. Lalu selanjutnya ada city, phone, address line, country, dan charity dengan data type varchar semua. Dengan deskripsi terdapat data untuk kota tempat kantor berada, nomor telepon kantor, alamat lengkap kantor, negara tempat kantor berada, dan wilayah operasional kantor. Lalu selanjutnya terdapat tabel dim employees yang menyimpan informasi karyawan, yang dimana terdapat kolom name employee number, first name, last name, extension, email, office code. Dengan data type yaitu integer, varchar, dan description yaitu ID unik karyawan, lalu menyimpan data nama depan karyawan, nama belakang karyawan, ekstensi telepon internal kantor, alamat email karyawan, dan kode kantor tempat karyawan bekerja. Lalu selanjutnya terdapat dim payment, yang dimana terdapat check number, customer number, payment date, dan amount integer. Di sini terdapat data type varchar, integer, date, dan desimal, dengan deskripsi untuk penyimpanan data nomor cek pembayaran, ID pelanggan yang melakukan pembayaran, tanggal pembayaran dilakukan, dan jumlah pembayaran dalam bentuk angka. Lalu, kemudian di sini terdapat implementasi Star Schema pada RDBMS. Jadi, Star Schema ini digunakan untuk analisis penjualan, multidimensi, dan pembayaran pelanggan. Kemudian dibangun dalam sistem RDBMS menggunakan SEL DDL. Di sini terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel Customer Dimension atau DIM Customers. Tabel ini menyimpan data pelanggan seperti nama, telepon, alamat, kota, dan limit kredit. Lalu yang kedua terdapat tabel dim employees, yaitu berisi data karyawan seperti nama, email, dan kode kantor.
Kemudian terdapat juga tabel dari implementasi skema di RDMS yang lain. Yang ketiga yaitu ada dim office, yang dimana berisi data kantor seperti kota, telepon, alamat, negara, dan wilayah. Lalu yang keempat terdapat dim payments, yaitu menyimpan info seperti pembayaran, nomor cek, tanggal, dan jumlah. Yang terakhir dapat fax sales, di mana tabel inti berisi transaksi lengkap terhubung ke semua dimensi. Nah, semua tabel dihubungkan ini dengan foreign key untuk mendukung analis OLAP, yaitu drill down dan lookup. Di sini saya akan menjelaskan pada desain dan implementasi ETL. ETL itu merupakan kepanjangan dari extract, transform, dan load. Jadi ETL ini penting untuk memindahkan data operasional ke data warehouse. Di sini yang pertama terdapat extract, yang dimana mengambil data dari sistem sumber seperti payments, customers, employees, dan office. Kemudian terdapat transfer, di mana di sini terdapat beberapa, yaitu memecahkan nama jadi nama depan dan belakang, gabung dan memformat ulang data, ubah format tanggal jadi tahun, bulan, hari, dan terakhir terdapat penghapusan duplikat dengan menyesuaikan tipe data. Dan terakhir terdapat load, yaitu data dimasukkan ke dalam tabel dimensi dulu, lalu tabel data. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap dari implementasi ETL di Pentaho. Yang pertama, yaitu membuat koneksi database, lalu kemudian terdapat extract, yaitu dengan menggunakan table input dan SQL query ambil data. Kemudian terdapat tahap transfer processing step, yang dimana tahap ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada select values, yaitu ambil kolom yang dibutuhkan, string operation, yaitu memecahkan nama, lalu calculator ekstra tanggal jadi tahun, bulan, hari, dan terakhir remove duplicate. Kemudian pada tahap terakhir ini terdapat load output, yang dimana memakai table output mulai dari dimensi lalu ke fakta. Lalu di sini saya akan menjelaskan tahap terakhir dari desain dan implementasi ETL, yaitu struktur alur ETL. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel tujuan, sumber data, transformasi utama dari dim customers, dim employees, dim office, dim payments, dan fax sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nikmatul Hidayah dengan NIM 120222303 akan menjelaskan mengenai hasil dari proses ETL yang kami lakukan. Yaitu pada saat ini saya menampilkan hasil akhir dari proses ETL, yaitu extract, transform, dan load yang telah dilakukan. Gambar menunjukkan bahwa tampilan PHP MyAdmin yang memperlihatkan struktur database yang saya buat dengan nama pemesanan. Dari hasil ETL ini, kita bisa melihat bahwa data telah diekstrak dari sumber awal, kemudian ditransformasi sehingga kita dapat menjadikan data tersebut untuk kebutuhan analisis, dan akhirnya di-mode ke dalam data warehouse dengan skema yang terstruktur. Kemudian pada slide ini saya menampilkan isi dari tabel dim customer yang merupakan salah satu hasil dari proses ETL yang kami lakukan, yang di mana saya melakukan proses ETL tersebut menggunakan Pentaho. Kemudian proses ETL tersebut yaitu ekstrak menampilkan data dari sumber awal, kemudian membersihkan atau menyaring menyesuaikan format, kemudian memuat data hasil transform ke dalam database. Pada hasil akhirnya adalah data pelanggan yang telah terintegrasi ke dalam tabel dim customer di database pemesanan yang dapat dilihat melalui PHP MyAdmin. Kemudian tampilan ini menampilkan data dari dim employee, di mana prosesnya itu sama seperti tadi. Saya melakukan ETL dulu di Pentaho, kemudian saya memasukkan data yang sudah diberikan oleh dosen, kemudian saya konekin antara Pentaho dengan database sehingga data bisa terlihat di dalam database yang saya buat. Pada slide ini juga prosesnya sama seperti sebelumnya, jadi saya menampilkan data dari dim office. Lalu di sini itu data dari payment, di mana prosesnya sama seperti sebelumnya.
Jadi pada slide kali ini yaitu, saya melakukan proses OLAP atau Online Analytical Processing sederhana untuk menghitung total penjualan dari seluruh transaksi pembayaran yang ada di dalam tabel dim payment, di mana fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai kolom, yaitu jumlah pembayaran dari masing-masing transaksi. Kemudian hasil agregasi disimpan dalam total sales. Kemudian proses ini merupakan contoh dari OLAP seperti roll up, yaitu melakukan agregasi data dari level detail ke level ringkasan. Jadi hasil akhirnya yaitu seperti pada gambar di slide, yaitu angka ini menunjukkan total keseluruhan penjualan yang berhasil dicatat dari semua transaksi yang ada di kolom. Jadi pada slide ini saya menampilkan hasil analisis untuk mengetahui jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Untuk kolom customer number mewakili setiap pelanggan, kemudian fungsi sum digunakan untuk menghitung total pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Kemudian hasil yang diperoleh itu seperti yang ada di gambar. Data ini tuh berguna untuk mengetahui siapa pelanggan dengan kontribusi paling besar terhadap penjualan. Slide ini menampilkan hasil dari proses OLAP yang saya lakukan untuk menganalisis total penjualan berdasarkan bulan. Jadi, hasil dari ini terlihat adanya peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian ada fluktuasi yang bisa menunjukkan pengaruh musiman atau kejadian khusus pada penjualan. Kemudian, data ini bisa berguna untuk mengambil keputusan strategi penjualan bulanan seperti promosi khusus atau perencanaan stok. Jadi, roll up adalah proses agregasi data dari level yang lebih detail ke level yang lebih umum. Dalam slide ini, tujuan analisis roll up yaitu untuk melihat gambaran besar dari tren penjualan jangka panjang, kemudian memudahkan manajemen dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data tahunan atau kuartal, kemudian mengurangi kerumitan data yang terlalu bulanan dengan menyederhanakannya ke bentuk agregat yang lebih informatif. Kemudian di sini ada analisis drill down, di mana ini merupakan kebalikan dari roll up, yaitu melihat data dengan lebih rinci dari agregasi yang lebih besar. Dalam konteks ini, kami tuh menelusuri data penjualan berdasarkan pelanggan pada bulan tertentu. Pada gambar yang saya tampilkan yaitu pelanggan dengan nomor tersebut menjadi kontributor tertinggi terhadap total penjualan pada bulan Desember tahun 1993. Kemudian yang terakhir ada analisis slice, yaitu merupakan teknik untuk mengambil satu irisan data dari dimensi tertentu. Dengan kata lain, kita menyaring data untuk satu nilai spesifik dari sebuah dimensi, misalnya waktu, wilayah, atau pelanggaran. Di sini menampilkan nama, yaitu dengan maksud memberitahu bahwa pelanggan tersebut adalah pelanggan dengan kontributor tertinggi pada Desember 2002. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.